君の名前は Kimochi. Halo adik-adik manis, jumpa lagi di channel Sabu Sarang Wibu Ara-ara. Di sini tempat rekap dan rekomendasi anime yang bagus untuk kalian tonton. Oke, langsung saja Mimin akan berikan alur anime yang akan Mimin rekap untuk kalian. Ya, anime ini adalah Kimi no Nawa, Your Name. Jenengmu cuy. Anime ini adalah anime movie yang bergenre fantasi romance yang rilis di tahun 2016. Kimi no Nawa ini ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai yang dibuat berdasarkan novel karya Makoto Shinkai sendiri. Oke, tanpa basa-basi, Mimin akan ceritakan anime ini agar kalian tidak perlu streaming yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar terong. Ya, terong. Anime ini diawali dengan suli suara dua karakter utama kita yaitu Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana dengan tampilan pecahan komet berjatuhan melalui lapisan awan di langit. Kedua karakter ini berbicara seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Skin lalu berpindah di kamar Mitsuha yang terkaget dan terbangun di tidurnya setelah bermimpi bertemu dengan Taki Tachibana yang merupakan lelaki yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Mitsuha kemudian menatap dan memegang pembantatnya yang berukuran sedang, pastinya ya, lebih tepatnya meremas sih, sambil kebingungan dan merasa aneh sendiri. Adiknya yang bernama Yotsuha juga merasa aneh yang melihat tingkah kakaknya yang sedang meremas-remas pembantatnya. Lalu dengan wajah yang mengemaskan meminta Mitsuha untuk bergegas sarapan. Mitsuha kemudian menatap dirinya di cermin dan dia pun terkejut. Seketika di ruangan makan, ketika Mitsuha mengambil semangkuk makanannya, neneknya pun tidak luput kebingungan melihat tingkah cucunya yang tidak seperti biasanya. Kemudian, tayangan di TV menunjukkan kalau di kota tersebut, yaitu kota Itomori, sedang mempersiapkan acara pemilihan wali kota. Di saluran lainnya, ditayangkan sebuah laporan mengenai aktivitas komet langka yang bernama Komet Kiamat yang akan melintasi bumi dan akan terlihat secara kasat mata dalam beberapa hari. Setelah sarapan, kedua saudari ini pun berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, Mitsuha bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Sayaka dan Teshi, yang juga merasa ada yang berbeda dengan Mitsuha. Dengan rambutnya yang dikuncir tidak seperti biasanya. Kemudian, mereka melihat seorang calon wali kota yang sedang berkampanye dan dia ternyata adalah ayah Mitsuha yang bernama Toshiki Miyami yang menegur cara berjalan di depan umum. Sesampainya di kelas, ibu gurunya memanggil namanya dan seketika dia pun meresponnya. Gurunya senang karena akhirnya ia mengingat namanya kembali. Ternyata nih, di hari sebelumnya ia tidak mengingat namanya sendiri dan dia lupa bangkunya beserta lemari lokernya sendiri. Bahkan rambutnya acak-acakan, pokoknya tingkahnya seperti orang gila deh. Mitsuha ini sebenarnya merasa bosan tinggal di kota Itomori. Dia ingin segera menyelesaikan sekolahnya dan pindah ke Tokyo. Bagaimana nggak bosan di kota Mitsuha, kafe pun nggak ada. Ya kayak di pedesaan deh, pelosok pokoknya. Ketika di kuil Shinto, neneknya bercerita mengenai kejadian kebakaran Mayuguro yang berulang kali beliau ceritakan kepada cucunya. Sang nenek juga kesal dengan keputusan menantunya yaitu ayahnya Mitsuha yang meninggalkan kuil dan keluarganya lalu beralih terjun ke dunia politik dan menjadi wali kota Itomori. Sementara di kedai Katsuhiko alias Teshi Toshiki bersama dengan tim suksesnya dengan menyusun planning untuk kemenangan dirinya di ajang pemilihan wali kota tahun ini. Ayahnya Teshi yang merupakan kontraktor dan tentu saja tim suksesnya dari Toshiki meminta Teshi untuk membantunya di lokasi proyek. Di kuil, Mitsuha dan Yotsuha melakukan ritual kuchi kamikaze yaitu mengunyah nasi lalu memuntahkannya kembali. Bleh. Kemudian difermentasikan untuk menjadi alkohol, minuman khas yang kita kenal dengan sebutan sake. Teman-temannya yang melihat ritual tersebut mengejek dan merasa jijik dengan ritual tersebut. Karena merasa bosan dan frustasi, Mitsuha berteriak sekeras-kerasnya meminta untuk dijadikan sebagai anak dari Tokyo yang tampan di kehidupan berikutnya. Yotsuha hanya bisa menghela nafas yang melihat tingkah kakaknya yang aneh tersebut. Keesokan harinya ia pun terbangun di kamar yang sama sekali tidak ia kenali. Ia juga terkejut melihat dirinya yang mengalami perubahan setelah memeriksa ke bawah dan Mitsuha tersadar bahwa ia di dalam tubuh seorang laki-laki. Lah yo sadar wong punya terong sekarang. Mitsuha tahu jika tubuhnya sekarang itu bernama Taki Tachibana setelah seseorang memanggilnya untuk sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Yang mana itu adalah ayahnya Taki. Awalnya Mitsuha merasa ini adalah mimpi yang aneh. Sehingga dia sadar bahwa dirinya kini beneran ada di Tokyo persis seperti apa yang ia minta di malam itu.
Di sekolah, Mitsuha yang ada di dalam tubuh Taki ini kemudian bertemu dengan temannya yang mengirimi ia pesan lewat line yang bernama Tsukasa. Teman-teman sekolahnya merasa aneh dengan tingkat Taki yang sebenarnya adalah Mitsuha ini. Dari logatnya, cara menyapa teman-temannya, sampai kepada dirinya sendiri yang tidak membawa bekal ke sekolah. Ketika diajak ke kafe, Mitsuha senang bukan main karena memang itulah yang ia inginkannya. Melihat menu hidangan yang harganya mahal, Mitsuha pun dengan acuh menikmati apa yang dialami di tubuh Taki ini dan menganggap semua ini adalah mimpi yang indah. Dengan linglung, dia menanyakan kepada kedua temannya di mana Taki sebenarnya bekerja, yang tentu saja membuat kedua temannya ikutan bingung melihat tingkah Taki yang aneh ini. Ternyata Taki ini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Italia yang mewah. Dia kemudian menjalani profesi ini dengan kepayahan dan muncul banyak komplain dari pelanggan akibat kecerobohannya. Karena stres, dia pun teriak-teriak di tangga restoran, kapan mimpi ini segera berakhir. Boyo tadi senang sekarang ngeluh. Seorang pelanggan komplain karena di menu pizzanya terdapat tusuk gigi. Taki yang kewalahan menanggapi komplain tersebut. Kemudian Taki ditolong oleh senpainya yang bernama Okudera Miki. Ternyata itu hanyalah akal-akalan si pelanggan itu saja yang maunya makan gratis doang. Wah, alasan tok. Okudera kemudian tersadar roknya sobek akibat aksi si pelanggan yang komplain tadi. Mitsuha kemudian menolong Okudera dan menyuruh membuka roknya yang sobek itu. Okudera langsung kaget dong. Mitsuha yang ada di dalam tubuh Taki ini akhirnya menjahitkan rok Okudera tersebut, di mana hasilnya bukan hanya sekedar menjahit, tapi menyulamnya dengan unik dan menarik. Di kamarnya, Mitsuha memeriksa HP milik Taki lalu menemukan foto Okudera. Dia mengira Okudera ini adalah gebetan Taki. Sehingga Mitsuha menuliskan catatan di HP-nya Taki tentang pengalamannya hari itu dan sikap feminisnya yang dipuji oleh Okudera, lalu meninggalkan pesan di telapak tangannya dengan menuliskan namanya Mitsuha. Keesokan harinya Taki pun terbangun dan melihat telapak tangannya terdapat tulisan nama Mitsuha. Lalu di HP-nya juga terdapat catatan yang ditinggalkan oleh Mitsuha. Ya, Taki yang asli telah kembali ke tubuhnya sendiri. Dia pun dibuat keheranan atas apa yang telah dilakukan oleh Mitsuha di hari sebelumnya. Di mana-mana temannya pun juga dibuat keheranan dan menganggap kalau hari ini Taki normal kembali. Di restoran, rekan cowok Taki komplain kepadanya karena merasa Taki ini telah melangkahi mereka merebut hati Okudera. Ditambah lagi, Okudera mengedipkan matanya kepada Taki di hadapan rekan-rekan cowok kerjanya itu. Di saat yang sama, Mitsuha kembali ke tubuhnya yang semula dan menemukan catatan di tangannya yang menanyakan siapa dirinya. Yasuha yang membangunkannya juga bertanya, tumben nggak pegang ampun pantatnya pagi-pagi. Di sekolah, teman-temannya pun menegurnya kalau tingkahnya di hari sebelumnya sangat aneh dan liar. Di mana di kelasnya ia menggambar dan ia mendengar olok-olokan dari temannya terhadap dirinya yang membuat dirinya marah dan menendang meja. Mengetahui hal tersebut, Mitsuha kaget dan memeriksa buku catatannya. Sementara Taki juga memeriksa not di HP-nya hingga mereka berdua menyimpulkan kalau mereka berdua saling bertukar tubuh. Mereka berdua awalnya percaya kalau pengalaman ini adalah mimpi yang sangat nyata, tapi akhirnya mereka sadar bahwa mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menuliskan pesan di buku, di HP, dan bahkan di tangan mereka satu sama lain. Lewat kacin yang tepat, Taki dan Mitsuha mulai berkomunikasi terus-menerus dan mengungkap rasa frustasi terhadap mereka satu sama lain. Dimulai dengan Mitsuha yang menyuruh Taki untuk memperhatikan roknya kalau duduk. Soalnya mata cowok suka berbinar-binar kalau seketika ya kalau lihat rok kayak gitu, anjay. Setelah itu, Taki menyuruh Mitsuha untuk berhenti boros dan menghabiskan uangnya di kafe, yang kemudian dibantah oleh Mitsuha dengan yang mengatakan bahwa tubuhnya yang makan dan dia juga yang bekerja. Mitsuha juga membantu Taki untuk membangun hubungan dengan dan berkencan dengan Okudera Miki. Sementara itu, Taki membuat Mitsuha menjadi siswa yang populer di sekolahnya. Di satu pagi, Taki terbangun di tubuh Mitsuha dan seperti biasa mengawali dengan ritual meremas-remas apem bantetnya. Kesempatan lah, Mimin kalau kayak gini ya gitu juga sih. Yasuha meminta kakaknya itu untuk bergegas berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, di TV ada laporan mengenai komet langka yang kembali disiarkan dan mengatakan kalau komet kiamat tersebut akan terlihat mulai hari itu sampai beberapa hari ke depan. Pagi itu, Taki bersama dengan Yasuha dan nenek mereka yang bernama Hitoka berangkat mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, nenek yang digendong oleh Taki menceritakan kepada mereka tentang Musubi, yang adalah jalinan waktu dan kehidupan itu sendiri. Mereka akhirnya melihat kuil Miyamizu yang dikelilingi oleh dua aliran air yang anehnya simetris di puncak gunung. Padahal kalau di gunung airnya nggak harus simetris ya.
Taki kemudian bergetar setelah diberitahu untuk mempersembahkan kuci kamikaze kepada dewa, yang mana itu adalah setengah dari Mitsuha. Mereka kemudian menyaksikan pemandangan kota yang sangat indah dari puncak gunung. Nenek Hitoha pun lalu menegur cucunya itu dan kemudian Taki terbangun kembali di dalam tubuhnya sendiri. Kemudian dia mendapati pesan OTW dari Okudera di ponselnya. Rupanya Mitsuha telah mengatur kencan mereka sehari sebelumnya yang membuat Taki tidak siap. Taki dan Okudera pun pergi ke pameran nostalgia, di sana Taki tertarik dengan beberapa gambar Itomori di bawah bagian Hida yang memang sempat ia lihat ketika bertukar tubuh dengan Mitsuha. Okudera lalu menyadari Taki di hari itu terlihat seperti orang lain. Okudera berusaha meyakinkan Taki apakah dia menyukai orang lain. Namun Taki menyangkalnya. Ketika kencannya sudah selesai, Taki kemudian menatap ke langit untuk melihat komet kiamat yang dikatakan oleh Mitsuha. Namun, Taki yang tidak melihat apa-apa, Taki pun menelpon Mitsuha tapi tidak ada jawaban. Sementara Mitsuha menerima telepon dari Teshi yang mengajaknya ke festival musim gugur di kotanya yang juga bersamaan dengan hari di mana komet kiamat bisa terlihat dengan terang. Teman-temannya terkejut melihat Mitsuha yang telah memotong rambutnya. Kemudian Mitsuha mengajak mereka ke lokasi yang bagus untuk melihat komet. Mitsuha kaget melihat komet yang begitu indah. Tiba-tiba komet itu terpecah menjadi dua. Skin berpindah ke Taki yang berusaha menelpon Mitsuha namun tetap tidak terhubung. Dan sejak saat itu, mereka berdua tidak pernah lagi saling bertukar tubuh. Taki memutuskan untuk pergi mencari Mitsuha dan ternyata dia diikuti oleh Okudera dan temannya Tsukasa. Dengan naik kereta api, mereka menuju Hida. Taki sebenarnya tidak tahu kota tujuannya yaitu Itomori. Dia hanya mengandalkan sketsa yang dia buat menggambarkan landscape sekitar Itomori berdasarkan ingatannya. Karena menyerah, dia memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Mereka kemudian singgah di kedai ramen di mana pemilik kedai memperhatikan gambarnya dan memberitahu bahwa itu adalah Itomori. Rupanya Itomori telah hancur dan membentuk kawah besar dan ada 500 orang tewas 3 tahun yang lalu setelah komet kiamat tiba-tiba terfragmentasi atau terpecah dan menghantam kota tersebut. Teman-temannya meyakinkan apakah Taki tidak salah mengingat. Taki kemudian berniat untuk membuktikannya lewat catatan yang ditinggalkan di ponselnya, yang tiba-tiba catatan tersebut menghilang di depan matanya. Lah kok hilang? Mereka pergi untuk memeriksa catatan perpustakaan setempat di mana Taki menemukan nama Teshi dan Sayaka, lalu ia juga menemukan nama Mitsuha Miyamizu di antara korban tewas dalam kejadian tersebut. Nah, lo bingung kan? Ternyata Mitsuha yang dikenalnya dan sempat bertukar tubuh dengannya itu adalah orang yang hidup 3 tahun yang lalu, yang artinya Taki hanya bertukar tubuh tapi juga berpindah waktu ke 3 tahun sebelumnya. Mereka memutuskan menginap semalaman di kota Okudera. Mereka memutuskan menginap semalaman di mana Okudera Miki kemudian bercerita kepada Tsukasa bahwa dulu dia sebenarnya menyukai Taki. Dia juga merasakan perubahan dalam diri Taki yang justru semakin baik belakangan ini. Dalam percakapannya dengan Taki, Okudera memuji gelang milik Taki yang itu adalah tali anyaman pemberian yang tidak mampu diingat oleh Taki. Siapa yang memberikannya? Lah kok bingung? Melihat anyaman tersebut, Taki kemudian teringat perkataan nenek Hitoka tentang filosofi musubi. Lalu menyimpulkan bahwa ada satu kesempatan terakhir yang mungkin akan membuatnya bertemu dengan Mitsuha, yaitu mendaki gunung kuil Miyamizu. Taki pun berangkat sendirian meninggalkan teman-temannya. Sampainya di sana, Taki menemukan sake yang pernah dibawanya bersama nenek Hitoha dan Yasuha yang mana kini sudah dipenuhi dengan lumut. Taki menyimpulkan Mitsuha yang dia tahu berasal dari 3 tahun yang lalu dan timeline mereka berbeda. Ia pun meminum sake tersebut sambil meminta waktu kembali dan dia mendapatkan satu kesempatan lagi. Ketika berdiri, dia terpleset dan ketika terjatuh, dia tidak sengaja melihat moral komet di dinding yang tiba-tiba berubah menjadi nyata dan membuatnya bisa melihat semua alur hidup Mitsuha dari kecil. Sampai ketahuan kenapa ayahnya Mitsuha pergi meninggalkan kuil setelah kematian ibunya Mitsuha. Dia juga melihat serta meneriaki Mitsuha untuk meninggalkan kota agar bisa terhindar dari hantaman pecahan komet. Hingga kemudian Taki benar-benar kembali ke tubuh Mitsuha 3 tahun sebelumnya.
di hari festival musim gugur digelar. Seperti biasa, ia terbangun sambil meremas-remas apem bantetnya. Kebiasaan ini mah. Dan Yotsuha ketakutan melihat tingkah anehnya, padahal sebenarnya Taki itu kangen dengan Yotsuha. Taki kemudian kaget setelah ditegurnya, apakah dia Mitsuha atau bukan. Nenek Hitoha kemudian bercerita bahwa semasa remaja ia juga pernah mengalami kejadian aneh yang sama seperti Mitsuha, begitupun dengan ibu Mitsuha. Taki kemudian memperingatkan nenek bahwa komet kiamat akan menghantam Itomori pada hari itu. Dia pun berangkat ke sekolah lalu memperingatkan rekan-rekannya yaitu Teshi dan Sayaka. Mereka bertiga lalu memulai merencanakan untuk melakukan evakuasi dengan menetapkan sekolah mereka sebagai tempat evakuasi karena tempat itu tidak terkena dampak signifikan dari hantaman meteor. Dengan berbekal dari riset segi arah terbentuknya Itomori dari meteorit, Taki berangkat menemui wali kota yang tidak lain adalah ayahnya Mitsuha. Namun, sayangnya, Taki tidak berhasil meyakinkan ayahnya Mitsuha tersebut untuk melakukan evakuasi besar-besaran untuk menyelamatkan warga Itomori. Dalam keadaan frustasi, Taki kemudian bertemu dengan Yotsuha di jalan. Kemudian ia menyuruhnya untuk meninggalkan kota bersama dengan nenek. Yotsuha malah merasa aneh dengan kakaknya itu karena di hari sebelumnya ia bilang ingin pergi ke Tokyo. Rupanya terungkap kalau Mitsuha juga sama seperti Taki yang berusaha untuk pergi menemui dirinya di Tokyo. Namun tidak menyadari bahwa meskipun mereka bertukar tubuh, mereka justru terpisahkan oleh waktu. Tak lekang oleh waktu. Ketika Mitsuha bertemu dengan Taki pada waktu itu, Taki justru tidak mengenalinya. Mereka pun terpisah karena padatnya penumpang kereta. Dan Mitsuha meninggalkan tali kepang rambutnya untuk Taki yang kemudian dia jadikan gelang di tangannya. Ya, gelang di tangan Taki itu merupakan pemberian dari Mitsuha yang kala itu belum ia kenali. Di kuil, Mitsuha terbangun di tubuh Taki, lalu beranjak ke puncak gunung dan menyaksikan Itomori sudah lenyap. Taki yang berada di tubuh Mitsuha sendiri berusaha menyusul ke puncak gunung karena yakin dia bisa bertemu dengan Mitsuha yang ada di tubuhnya di kuil tersebut. Sampainya di sana, mereka ternyata tidak saling bertemu. Dengan keyakinan kuat, mereka saling meneriaki diri mereka masing-masing, yang ternyata masing-masing dari mereka mendengarnya. Pada akhirnya, mereka bisa saling merasakan kehadiran mereka masing-masing, namun tidak dapat saling melihat dan bersentuhan. Hingga senja pun tiba, 片割れ時だ atau yang bisa disebut jam ajaib sih, atau apalah, tolong dikoreksi buat kalian yang lebih tahu ya. Mereka akhirnya kembali ke tubuh masing-masing dan akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dan keadaan saling kenal ya. Setelah Mitsuha sempat komplain karena Taki telah meminum kuci kamikaze dan ketahuan sering meremas-remas pembanten milik Mitsuha ketika bertukar tubuh, Taki pun mengembalikan tali kepang rambut milik Mitsuha dan memintanya gantian untuk menjaganya. Lalu mereka saling menuliskan nama di telapak tangan masing-masing. Belum selesai Mitsuha menuliskan namanya di tangan Taki, kata Waridoki pun selesai dan Mitsuha menghilang. Taki berusaha terus-menerus mengingat nama Mitsuha hingga akan menuliskannya sendiri di telapak tangannya. Ingatan Taki terhadap nama Mitsuha hilang. Dan dengan tubuh dan kesadarannya sendiri, Mitsuha pun kembali dengan Teshi dan memulai rencananya untuk menyelamatkan kota dari pecahan komet kiamat. Teshi meledakkan gardu listrik yang menyebabkan pemadaman listrik total. Sementara Sayaka menyiarkan peringatan palsu dan perintah evakuasi ke SMA Itomori sekolah mereka. Ingatan Mitsuha tentang Taki juga perlahan menghilang. Teshi kesal dan tidak mau tahu. Ia meminta Mitsuha untuk segera pergi, meyakinkan ayahnya untuk mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran segera. Dari balai kota, Pak Wali malah memerintahkan untuk menghentikan peringatan palsu dari Sayaka dan berusaha menenangkan warga. Sementara Mitsuha terus berlari berpacu dengan waktu sambil berusaha mengingat nama Taki yang hilang dari ingatannya. Setelah sempat terjatuh, Mitsuha menemukan tulisan di telapak tangannya. Namun ternyata bukan nama Taki yang ada di situ, melainkan tulisan Aishiteru atau Aku Mencintaimu yang ditulis oleh Taki sebelumnya. Sesampainya di balai kota, Mitsuha pun bertemu dengan ayahnya. Pemandangan komet kiamat yang indah terlihat di langit dan yang kemudian terbelah dan pecahannya tersebut mendarat tepat di Itomori dan menghancurkan kota tersebut. Berhasilkah Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk menyelamatkan warga Itomori? Tunggu, sabar, ambil nafas dulu cuy. Ada.
5 tahun kemudian, Taki akhirnya lulus dari universitas dan mencari pekerjaan. Dia merasa kehilangan sesuatu yang penting, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dia malah tertarik dengan komet yang seketika membuat pikirannya tercerahkan. Terungkap pula di media pemberitaan tentang kejadian meteor yang menghantam Itomori, yang teridentifikasi sebagai bencana besar yang tidak terprediksi. Entah bagaimana caranya, sebagian besar penduduk Itomori selamat dari bencana tersebut. Media kemudian menyoroti peringatan palsu dan rumor yang berkembang di kala itu. Yang mana sudah jelas kan, Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya dan mereka selamat dari bencana tersebut. Di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang berencana akan menikah, yang ternyata mereka adalah Teshi dan Sayaka. Taki merasa mengenal mereka berdua. Oke, scan lalu berpindah. Di jalan, Taki berpapasan dengan seorang gadis yang memakai payung. Tapi mereka saling cuek dan terus melanjutkan perjalanannya. Di hari selanjutnya mereka kembali berpapasan dan kali ini saling bertukar pandangan di kereta yang berbeda. Setelah saling mencari, mereka bertemu di tangga kuil Suga dan film pun mamat. Menguras emosi sekali ya film ini adik-adik. Nah, nggak perlu penjelasan lagi ya. Dari film ini bisa kita simpulkan jika kehidupan manusia itu diberikan chance atau kesempatan untuk merubah agar kita bisa lebih baik di masa depan. Ya, yang punya masa lalu yang kelam, setidaknya kalian harus bisa jadi lebih baik ya guys. Mimin puas menontonnya lagi dan kalian suka Mimin dongengin, jangan lupa di subscribe, dan jika ada anime yang seru lainnya komen di kolom komentar ya adik-adik. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya. Ara-ara, bye-bye.